Selamat pagi Pak. Hari ini saya akan mendemokan proyek IoT kami. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Luis dan dua teman saya, Andrew Chen dan Rashad. Nah, sebelum saya mendemokan, saya akan menjelaskan dulu device yang saya pakai ini. Sebenarnya ini merupakan sebuah robot yang menyerupai mobil. Ada bannya, terus ada dinamonya. Nah, kemudian di sini terdapat Arduino Wemos. Nah, ini merupakan board yang kita pakai. Wemos ini mempunyai modul WiFi sehingga kita dapat dengan mudah mengirim request ke server. Kemudian di sini bisa kita lihat terdapat juga ini dulu kompas. Ini bukan kompas, ini merupakan Bluetooth modul untuk bisa berkomunikasi dengan smartphone Android kami. Nah, di sini kami juga mempunyai modul kompas. Nah, ini merupakan kompas sehingga kita bisa menentukan arahnya, derajatnya dia sedang menghadap kemana. Kemudian kami juga mempunyai modul sensor. Ini sensor ultrasonik ada dua untuk mengetahui jarak depan dan jarak dari samping. Akan saya jelaskan pada fitur yang akan kami demokan nantinya. Nah, sampai di sini harusnya udah semua. Ada baterai di bawah, dinamo, dan juga ada tombol. Nah, sekarang kita lihat ke aplikasi Android-nya. Android-nya ini mempunyai mempunyai tampilan seperti ini, yakni list Bluetooth. List Bluetooth yang bisa kita connect. Nah, yang saya connect sekarang itu adalah HC05. Kemudian kita bisa memilih untuk speech dan untuk device. Di speech ini kita bisa menekan sesuatu untuk merecord dan mengirim voice recognition, mengirim voice kita ke API voice recognition sehingga dapat mengerti dan mentranslate menjadi teks sehingga dapat kita pakai untuk mengontrol robot tersebut. Jadi tujuan utamanya adalah agar dari sisi manusianya bisa kontrol sebuah device dari IoT. Itu adalah ide utama dari project ini. Nah, dari sisi fun-nya, ini merupakan fitur utama yakni sisi fun. Untuk fitur yang selanjutnya akan saya jelaskan di belakangan. Nah, yang pertama coba kita mainkan dulu. Misalnya kita start maju. Nah, misalnya seperti ini, ya telah salah. Maju. Nah, misalnya maju, dia akan jalan. Terus kita bisa komentar yang lain, misalnya kanan. Ya, kanan. Misalnya di sini saya angkat dulu, terus dia akan berputar. Nah, sebenarnya yang tadi udah termasuk game over ya, karena dia kan udah menabrak tembok. Nah, tapi ya kan hanya dalam sisi fun kan, dimana kita bisa mengontrol sebuah robot. Nah, di sini juga ada maju misalnya. Maju. Nah, dia akan maju. Terus kanan. Ya, dia udah kepentok duluan. Terus dia ada ya kiri. Nah, dia akan berputar ke arah kiri. Terus maju. Nah, dia akan maju. Seperti itu. Itu untuk fitur pertamanya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan fitur keduanya. Fitur keduanya ini merupakan fitur tambahan yang kami rasa itu bisa ditambahkan kepada robot ini. Nah, sebelum itu kita akan melihat dulu area jangkauan mainnya dari robot ini. Misalnya seperti kita lihat ini. Jadi jangkauannya hanya sebuah kotak kecil, sebuah ruangan. Kita anggapannya sebuah ruangan. Nah, sebenarnya fitur ini kami gunakan untuk menghitung luas dari suatu gedung, luas dari suatu ruangan misalnya ya. Nah, tapi apa sih manfaatnya kita menghitung luas suatu ruangan? Manfaatnya adalah yang pertama, kita bisa menggunakan ini di tujuan komersial seperti untuk menghitung luas dari suatu kantor pergudangan. Jadi misalnya di pergudangan itu tentunya kita saat memerlukan data, ada berapa yang tersisa, luasnya berapa, kita bisa digunakan untuk daerah-daerah seperti itu.
Nah, kemudian kita juga bisa melakukan tujuan komersial seperti membuat robot yang dapat menyapu otomatis atau mengepel otomatis. Karena mereka membutuhkan data-data seperti itu, data luas, data koordinat. Nah, kami membuat robot ini mampu mengenerate koordinat-koordinat sehingga dapat digunakan untuk fitur-fitur tersebut, untuk fitur-fitur yang lebih advance. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu mengapa ada sensor ultrasonik. Nah, sensor ultrasonik ini adalah sensor yang berfungsi untuk menjaga jarak jangkauan dari robot ini. Jadi, kami membuat robot ini agar dia selalu berjalan di sisi atau menempel ke daerah kiri dari robot ini. Jadi, misalnya, jika robot ini jalan, dia akan berusaha untuk menempel ke tembok. Misalnya seperti ini, terus ke kanan kan, terus dia ke kanan lagi. Nah, dia akan berusaha menempel dengan tembok. Jadi, tujuannya adalah itu. Kemudian, kami menggunakan kompas ini untuk membantu kami untuk menghitung koordinat dari gerakan ini, karena tentu kami akan susah untuk menghitung derajat bumi tanpa kompas ini. Jadi kompas ini membantu kami untuk menghitung derajat. Nah, hanya itu, mari kita langsung demokan. Ini dapat dipanggil dengan menggunakan mulai. Jadi pakai mulai ya. Mulai. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat metode jalannya udah berbeda dari yang dulu. Dia akan berusaha untuk jalan untuk mendekati dinding. Seperti itu, dia berpikir sebentar. Nah, dia akan berjalan seperti ini. Terus dia akan jalan terus mengitari dinding sambil berusaha untuk menghindari dinding tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kita rasa udah selesai, kita tinggal memanggil metode selesai. Berhenti. Berhenti. Nah, setelah kita memanggil berhenti, dia akan berhenti. Nah, setelah dia berjalan seperti ini, dia akan mengumpulkan koordinat-koordinat lokasi tersebut, kemudian mengirimkannya semua ke server. Mengirimkannya semua ke server database untuk disimpan terlebih dahulu sampai kita request untuk berhenti. Jadi, waktu kita bilang berhenti, dia akan mulai mengkalkulasi luas dari ruangan tersebut. Luas dari ruangan tersebut, kemudian dia akan menampilkannya di HP Android dan menghapus data di database. Nah, jadi itu fitur tambahan yang kami gunakan. Dia bisa mengescan dan menghitung luas dari suatu ruangan dengan tujuan yang lebih besar. Nah, seperti itu. Terima kasih, Pak. Selamat pagi.